Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin preset yang simple-simple aja dulu ya. Nah hasilnya tuh kayak gini. Oke, seperti biasa yang mau preset dan bahannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buat project Dialog Motion dengan rasio 16:9. Lalu kita akan menambahkan musik. Lalu kita tambahkan beat. Beatnya juga saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Langkah selanjutnya kita akan potong musiknya di detik 8:15. Setelah itu kita pindah ke awal. Di sini kita akan langsung menambahkan foto pertama kita. Sebagai contoh di sini saya akan pakai foto mentahan aja ya. Oke, seperti ini. Lalu kita panjangkan durasinya sampai 225. Nah, langkah selanjutnya kita akan pindah ke move and transform, pindah ke zoom. Di sini kita akan main di bagian zoom. Kita akan memberikan keyframe di detik 023, lalu di detik 211. Nah, pada detik 211 ini kita akan ubah zoomnya atau kita perbesar ya, sampai 2120. Oke, segini. Next, ke beat selanjutnya kita berikan keyframe lalu ubah ukurannya ke ukuran semula, yaitu 1920 ya. Next lagi ke 225 kita berikan keyframe lalu kita ubah ukurannya menjadi 2120. Nah, di sini kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini. Nah, lalu kita akan salin kurva ini dan kita akan tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jadi pada bingkai-bingkai yang lain sudah terisi kurva yang sama ya. Itu cara cepat menambahkan kurva ya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Oke, efeknya cuma satu aja ya. Lalu kita next ke 0023. Nah, di sini kita akan menambahkan bentuk kotak. Lalu kita fill screen atau isi area komposisi. Lalu untuk durasinya kita akan potong di 211 ya. Nah, di sini untuk warnanya kita akan ubah dulu, pindah ke color and fill, pilih warna hitam. Lalu kita akan memberikan efek. Yang pertama kita cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek berkedip. Di sini frekuensi kita fullkan yaitu 16 Hz. Lalu next ke efek yang kedua, cari di bagian opacity atau visibility lagi dan pilih fade in or out. Di sini yang in kita ubah menjadi 0,10, sedangkan yang out kita nolkan. Ya, jadinya kayak gitu ya. Oke, next langkah selanjutnya kita pindah ke detik 225. Di sini kita akan menambahkan foto kedua kita. Foto yang berbeda lah intinya. Oke, saya pakai foto yang ini. Lalu untuk durasinya kita akan panjangkan sampai akhir yaitu 8:15. Di sini kita akan langsung memberikan efek ya. Yang pertama kita akan cari di bagian distorsi atau warp, geser ke bawah dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya. Lalu kita next ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform. Di sini kita pilih efek ayun. Frekuensi kita akan ubah menjadi 0,70. Lalu sudut, untuk sudut 1 kita akan pakai +1, negatif 1 maksudnya. Sedangkan sudut 2 baru +1.
Oke, mantap. Lalu next ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform lagi dan pilih pemindahan acak. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe ya pada bagian magnitude, yaitu di 225 dan di 325. Oke. Pada keyframe di 225 kita akan ubah magnitude-nya menjadi 150. Sedangkan di 325 kita akan ubah menjadi 50 cuy. Ya, kita diamkan ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk kurvanya kita buat kurva yang seperti tadi pada bagian zoom pada foto yang pertama kayak gini. Namun pada bagian yang bawah ini kita akan naikkan sedikit. Nah, kayak ini ya. Next, di bagian evolution kita berikan keyframe di tempat yang sama. Yang di awal kita akan ubah evolutionnya menjadi 1,5. Sedangkan yang di akhir kita diamkan 0. Di sini kita berikan kurvanya seperti ini cuy. Oke. Next, di bagian Z kita tidak memainkannya. Kita cukup mainkan di bagian magnitude dan juga evolution. Kita langsung next ke efek selanjutnya cuy. Cari di bagian move and transform lagi dan pilih guncangan otomatis. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di tempat yang sama juga pada bagian magnitude di 225 dan juga di 325 ya. Nah, di 225 kita ubah magnitude-nya menjadi 100. Sedangkan di 325 kita ubah menjadi 40. Lalu kita berikan kurva yang sama kayak magnitude di bagian pemindahan acak. Seperti ini, lalu di sini kita naikkan dikit. Oke ya. Next ke frekuensi. Di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Yang di awal kita ubah frekuensinya menjadi 1,50. Sedangkan yang di akhir atau di 325 kita ubah menjadi 1. Dan di sini tidak usah diberikan kurva ya. Next, di bagian evolution di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Yang di awal kita ubah menjadi 0,05 kayak gini. Sedangkan yang di sini atau di 325 kita ubah menjadi 0,30 cuy. Nah, di sini pada bagian evolution ini kita akan memberikan keyframe tambahan yaitu di 425. Nah, di sini kita berikan keyframe lagi hanya di bagian evolution ya. Kita berikan keyframe, lalu kita akan ubah evolutionnya menjadi 0. Oke, jadi di bagian evolution itu ada 3 keyframe ya. Nah, untuk kurvanya pada bagian evolution, pada bagian yang antara 225 dan 325 kita akan memberikan kurva dengan cara klik yang nomor 3 seperti itu. Sedangkan pada bagian sini tidak usah diberikan kurva ya. Oke, kita next ke efek selanjutnya. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Oke, efeknya cuma segini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan coloring pada foto kedua ini. Coloring yang keungu-unguan gitulah ya. Kita tambahkan bentuk kotak, fill screen, durasi kita panjangkan sampai akhir. Lalu kita pindah ke efek. Pertama, cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, yang kedua, kita cari di bagian warna dan cahaya dan pilih ganti warna. Pada bagian ganti warna, kita akan ubah warnanya dengan cara klik icon yang paling bawah. Nah, di sini kita ubah derajatnya menjadi 84. Pada bagian yang atas kita ubah menjadi 55.
Yang tengah kita ubah menjadi 35, dan yang di paling bawah kita diamkan 100. Next, pada bagian warna baru, di sini kita pilih warna di samping warna hitam. Lalu untuk pada bagian threshold kita diamkan 25, fadernya kita akan naikkan menjadi 50%. Fader ya, bukan fader. Oke, seperti itu. Next, ke efek selanjutnya, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Di sini kita main di bagian gamanya aja. Kita ubah menjadi 0,670. Next, ke efek selanjutnya, cari di bagian mask dan pilih skema. Ukuran di sini kita ubah menjadi 130. Roundness kita turunkan menjadi 50. Dan untuk feathernya kita naikkan sampai full, yaitu 1,0. Oke, jadi coloring ungu itu kayak gini ya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan black bar cuy. Ini sebagai aksesoris tambahan ya. Kita akan menambahkannya di detik 0023. Jadi kita tambahkan bentuk kotak lagi. Di sini kita fill screen dan durasinya kita panjangkan sampai akhir ya. Lalu untuk warna tentu kita akan pakai warna hitam karena namanya black bar. Kita pindah ke move and transform. Di sini kita hanya main di bagian move. Pertama-tama kita akan geser dulu kotaknya ini ke atas sampai nggak kelihatan. Oke, kayak gini. Lalu kita akan memberikan keyframe ya di 0023. Lalu di 211 kita berikan keyframe. Lalu turunkan kotaknya sedikit aja. Oke, mungkin saya pakai sini. Next ke efek ke bit selanjutnya kita berikan keyframe. Sekarang kita geser ke atas. Jika sudah, kita next ke bit selanjutnya, berikan keyframe dan geser ke bawah lagi. Nah, di sini kita next ke bit selanjutnya yaitu di 711, kita berikan keyframe tapi kita nggak nggak kita gerakkan ya, kita cukup berikan keyframe aja. Kita next ke detik 8.15, di sini kita berikan keyframe lalu kita turunkan ke tengah-tengah ya. Ya, mungkin seginilah ya. Jika sudah, kita akan memberikan kurva. Nah, pada bagian sini kurvanya seperti ini. Oke, ini pada bagian yang akhir ya. Pada bagian sini kita tidak berikan kurva karena black barnya itu cuma diam. Nah, sedangkan pada bagian sini ini kan gerak nih black barnya. Kita akan berikan kurva seperti ini cuy. Begitu juga pada bagian sini dan bagian sini. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kita akan tambahkan lagi bentuk kotak dan lakukan hal yang sama, tapi pada kotak yang pertama kan black barnya itu dari atas. Nah, sedangkan kotak yang kedua tuh kita akan edit move-nya dari bawah cuy. Langkahnya sama aja sih, cuman pergerakannya aja yang berbeda. Nah, di sini di 211 kita naikkan dan geser ke atas kayak gini. Ya, usahakanlah antara black bar atas dan black bar yang di bawah itu ukurannya sama ya.
Oke, jika black bar-nya sudah jadi, nah langkah selanjutnya kita akan potong dua layer black bar ini di detik sini 225. Kita potong di tengah-tengah ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kenapa kita potong? Karena di black bar yang ada foto keduanya, yaitu yang di sini di 225 ke kanan, kita akan memberikan efek cuy. Nah, efeknya itu apa? Kita pindah dulu ke foto yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke efek ayun. Nah, ini kita salin efeknya. Lalu kita akan tempel di black barnya cuy. Nah, lalu pada bagian sudut 1 kita akan perkecil menjadi 0,05, sedangkan sudut 2 menjadi positif 0,5. Kayak gini ya. Lakukan hal yang sama pada black bar satunya lagi. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kan kayak kelihatan kalau black bar itu kurang kayak apa tuh namanya ini? Kelihatan lah ya, kayak nggak full gitu. Jadi caranya gimana supaya full? Kita pindah ke edit bentuk. Untuk bagian yang X kita panjangkan aja. Lakukan yang sama pada black bar satunya lagi. Ini udah nggak kelihatan ya. Oke, ini udah hampir selesai. Kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu coloring. Nah, di sini untuk coloringnya seperti biasa itu bebas. Kalian boleh pakai coloring versi saya, ataupun kalau kalian punya coloring versi kalian sendiri, silahkan dipakai. Langsung saja kita tambahkan bentuk kotak, kita fill screen, durasi sampai akhir, lalu kita berikan efek. Efek yang pertama tentu kita cari di bagian lainnya dan pilih selain terbelakang. Di sini kita berikan efek lagi, cari di bagian blur dan pilih pertajam. Untuk kekuatannya di sini saya akan pakai 5 ya. Oke, kayak gini. Lalu kita pindah ke blending dan opacity, cari di bagian gelapkan dan pilih darken. Lalu kita akan duplikat layer ini. Klik layer yang paling atas. Nah, di sini kita akan pada bagian pertajam kita turunkan menjadi 3. Lalu kita akan berikan efek tambahan, yaitu cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya kita ubah menjadi 0,400. Kita pindah ke blending dan opacity. Blendingnya kita diamkan darken. Kita hanya ubah di bagian opacity. Kita turunkan menjadi 60%. 50% aja deh. Oke, akan terlihat seperti itu ya. Nah, kalau kalian kurang suka sama coloring yang saya pakai ini, kalian boleh ganti dengan coloring yang kalian suka. Bebas ya. Oke, ini udah selesai, kita langsung ekspor ya. Dan ini hasilnya.